Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar bersama-sama materi mengenai Rosdul Kiblat atau bayangan arah kiblat. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Bayangan arah kiblat atau Rosdul Kiblat adalah bayangan setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi berimpit dengan arah kiblat sehingga langsung menunjukkan arah kiblat. Peristiwa Rosdul Kiblat atau bayangan kiblat ini terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari. Lebih umumnya terjadi ketika ada matahari atau dari pagi sampai sore hari, selama matahari masih di atas ufuk, belum tenggelam. Bayangan kiblat terjadi pada saat matahari berada di atas Ka'bah dan pada saat posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Rosdul Kiblat atau bayangan arah kiblat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Rosdul Kiblat global, dan yang kedua, Rosdul Kiblat lokal. Persoalannya adalah bayangan matahari terjadi saat posisi matahari berada di atas Ka'bah dan posisi matahari di jalur Ka'bah. Yang menjadi persoalan adalah kapan waktu itu terjadi. Selanjutnya yang pertama adalah posisi matahari di atas Ka'bah. Ini bisa disebut sebagai Rosdul Kiblat global. Rosdul Kiblat global itu terjadi setiap tahun 2 kali. Yang pertama tanggal 27 atau 28 Mei pukul 16.18 WIB. Dan yang kedua terjadi pada tanggal 15 atau 16 Juli pukul 16:27 WIB. Nah, pada tanggal ini jam sekian matahari itu berada di atas Ka'bah. Nah, kapan posisi matahari di atas Ka'bah? Sudah saya jelaskan tadi. Hal ini terjadi pada saat nilai deklinasi matahari hampir sama atau bahkan sama dengan lintang Ka'bah, yang mana lintang Ka'bah itu adalah 21 derajat 25 menit 21,17 detik lintang utara, yaitu terjadi tanggal 27 Mei itu untuk tahun Kabisat dan tanggal 28 Mei untuk tahun Basitoh. Kemudian terjadi lagi pada tanggal 15 Juli untuk tahun Kabisat atau 16 Juli untuk tahun Basitoh. Nah, peristiwa ini terjadi dalam satu tahun itu 2 kali. Untuk tanggal 27 atau 28 Mei itu terjadi pada pukul 11:57 LMT. LMT di sini singkatan dari Local Main Time. Kemudian yang kedua terjadi pada tanggal 15 atau 16 Juli itu pada pukul 12:06 Local Main Time atau LMT. Nah, kapan terjadi di kita? Kapan terjadi di waktu Indonesia bagian barat? Karena kita berada di zona waktu atau Indonesia di bagian barat, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengkonversi dari LMT menjadi ke waktu daerah. Contohnya LMT ke WIB. Jadi di dalam
Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona, WIB, WITA, dan WIT. Untuk kita, daerah kita yang tinggal di zona bagian barat, maka waktu daerahnya adalah 105 derajat. Rumusnya adalah kita harus mencari beda waktu. Beda waktu di sini 105 itu untuk waktu Indonesia Barat, kemudian dikurangi bujur Makkah. Bujur Makkah di sini adalah 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Hasilnya adalah 65 derajat 10 menit 25,44 detik. Kemudian dibagi 15. Kenapa di sini dibagi 15? Karena kita akan mencari waktu, maka harus dibagi 15. Jadi kesimpulannya adalah 15 di sini adalah nilai kaidah atau rumus atau patokan, tidak bisa diganti-ganti. Maka hasilnya adalah 4 jam 20 menit 41,7 detik. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari waktu. Rumusnya LMT ditambah beda waktu. Nah, untuk yang pertama tanggal 27 atau tanggal 28 Mei, LMT-nya adalah 11 jam 57 LMT. Kemudian ditambah beda waktu. Beda waktu di sini tadi 4 jam 20 menit 41,7 detik WIB. Maka hasilnya adalah 16 jam 17 menit 41,7 detik. Nah, ini kalau dibulatkan menjadi 16 lebih 18 menit. Kemudian yang kedua, tanggal 15 atau 16 Juli itu tadi LMT-nya adalah 12 jam 6 menit LMT ditambah beda waktunya adalah 4 jam 20 menit 41,7 detik waktu Indonesia bagian barat. Maka hasilnya adalah 16 lebih 26 lebih 41,7 detik. Ini kalau dibulatkan menjadi pukul 16 lebih 27 detik. Nah, ini gambarannya. Kalau di Mekah tanggal 28 Mei itu jam 12 lebih 18 waktu istiwa. WS adalah waktu istiwa, di mana pukul 12 lebih 18 menit ini matahari berada di atas Ka'bah. Kemudian tanggal 16 Juli terjadi pada jam 12 lebih 27 menit waktu istiwa. Di Indonesia, karena beda waktu di Indonesia dengan Makkah itu 4 jam, maka tanggal 26 Mei yaitu terjadi pada pukul 16 lebih 18 waktu Indonesia Barat atau ditambah 4 jam tadi. 16 Juli itu terjadi pada pukul 16 lebih 27 menit. Ini matahari saat istiwa di Makkah. Seperti itu. Lantas dalam penentuan Rosdul Kiblat global itu terjadi problem. Problemnya adalah istilahnya global, tetapi hanya setengah belahan bumi saja. Lalu bagaimana belahan bumi yang mengalami siang tidak sama dengan kota Makkah? Contoh waktu Indonesia Timur. Jadi begini, ketika Rosdul Kiblat itu terjadi pada pukul 16 lebih 18 untuk waktu Indonesia Barat, maka masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur itu sudah tidak dapat melihat matahari atau sudah tenggelam karena perbedaan waktu antara waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia bagian barat itu 2 jam.
Kalau di Indonesia itu Rasul Kiblat, kalau di Indonesia bagian barat itu Rasul Kiblatnya terjadi pada pukul 16:18, maka di Indonesia bagian timur itu sudah pukul 18:18. Artinya matahari sudah tenggelam di sana. Berbeda lagi dengan Indonesia bagian tengah, masih sangat dimungkinkan itu matahari belum tenggelam atau masih bisa melihat matahari, dimana ketika bayangan tegak lurus itu akan menghasilkan bayangan seperti itu. Karena kalau di Indonesia bagian barat ini jam 16:18, maka di Indonesia bagian tengah masih pukul 17:18 dan itu matahari belum tenggelam. Jadi untuk Indonesia bagian tengah itu tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah ketika kita atau masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur itu akan terjadi masalah. Nah, bagaimana alternatifnya? Maka alternatifnya dengan menggunakan titik antipode Ka'bah atau titik balik Ka'bah. Maka Rasul Kiblat global bagi belahan bumi yang mengalami siang tidak bersamaan dengan kota Makkah itu terjadi pada tanggal 13 Januari itu untuk tahun Kabisat atau 14 Januari untuk tahun Basitoh pada pukul 6:29 waktu Indonesia Timur. Di sini terjadi pada pagi hari. Kemudian tanggal 28 November untuk tahun Kabisat atau tanggal 29 November untuk tahun Basitoh terjadi pada pukul 6:09 waktu Indonesia Timur. Jadi alternatifnya adalah tanggal 13 atau 14, tanggal 28 atau 29 November. Ini terjadi pada pagi hari. Kemudian yang kedua, posisi matahari di jalur Ka'bah. Ini bisa disebut sebagai Rosdul Kiblat lokal. Nah, posisi matahari di jalur Ka'bah ini terjadi ketika matahari berada di jalur Ka'bah. Bayangan matahari berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat. Sehingga pada saat itu setiap benda yang berdiri tegak di lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah posisi matahari seperti itu dapat diperhitungkan kapan akan terjadi di suatu tempat yang ingin ditentukan. Jadi kita bisa menghitung atau menghisap Rosdul Kiblat lokal. Untuk rumusnya, yang pertama adalah kotan P sama dengan cos B dikali tan AZ. AZ adalah azimut. Kemudian yang kedua, cos CP sama dengan kotan A dikali tan B dikali cos P. Rumus yang ketiga, C sama dengan CP plus P. Rumus yang keempat adalah bayangan sama dengan C dibagi 15 ditambah MP dikurangi interpolasi. Untuk keterangannya, P adalah sudut pembantu, C adalah sudut waktu matahari, AZ adalah 90 dikurangi arah kiblat barat ke utara, bukan arah kiblat utara ke barat. Kalau kemarin pada pertemuan kemarin minggu yang lalu itu arah kiblatnya adalah utara ke barat. Untuk merubah arah kiblat dari arah kiblat utara ke barat menjadi BU, rumusnya adalah 90 dikurangi arah kiblat UB, seperti itu. Kemudian A adalah 90 derajat
dikurangi deklinasi matahari. Ini adalah simbol deklinasi matahari. Kemudian B sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. MP adalah singkatan dari meridian pas. Meridian pas adalah ketika matahari berada di titik kulminasi, itu adalah meridian pas atau merpas. Rumusnya 12 dikurangi E. E adalah equation of time. Interpolasi sama dengan rumusnya kurung buka lambda. Lambda di sini sebagai simbol bujur. Bujur daerah dikurangi bujur tempat, kurung tutup dibagi 15. Nah, bayangan arah kiblat atau rasul kiblat lokal itu tidak akan terjadi ketika yang pertama nilai deklinasi matahari lebih besar dari hasil 90 derajat dikurangi arah kiblat. Yang kedua adalah nilai deklinasi matahari sama besarnya dengan harga lintang tepat. Jadi ketika nilai deklinasi matahari ini sama dengan nilai tempat, suatu tempat yang akan dihitung rasul kiblatnya, maka itu tidak akan terjadi rasul kiblat. Karena apa? Karena hasil dari waktu dari rasul kiblat itu pasti ketika matahari kulminasi. Nah, ketika matahari kulminasi itu pasti tidak akan ada bayangannya. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalam penentuan rasul kiblat lokal. Kemudian yang ketiga adalah hasil C atau sudut waktu lebih besar daripada setengah busur siangnya. Ketentuan hasil perhitungan di Indonesia adalah karena Indonesia ini terletak di sebelah timur Ka'bah, maka hasil perhitungannya adalah yang pertama A. Jika hasil perhitungan bayangan sebelum titik kulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkan adalah bayangan yang membelakangi bayangannya. Bayangan yang membelakangi bendanya. Yang kedua, jika hasil perhitungan bayangan setelah titik kulminasi atau setelah zawal atau jam 12 lebih, kalau yang pertama jam 12 atau sebelum jam 12, nah yang kedua ini lebih dari jam 12 siang, maka arah kiblat yang ditunjukkan adalah bayangan yang menuju bendanya. Rumus perhitungan dan contoh. Ini bayangan arah kiblat untuk Kartosuro pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Jadi besok Sabtu. Data-data yang diperlukan adalah yang pertama lintang tempat. Lintang tempat untuk Kartosuro yaitu min 7 derajat 34 menit LS lintang selatan. Kemudian yang kedua adalah bujur tempat atau lambda, yaitu 110 derajat 42 menit BT bujur timur. Arah kiblat BU BU sama dengan 24 derajat 34 menit 32,73 detik. Deklinasi matahari pada tanggal 31 Oktober yakni min 14 derajat 20 menit 39,85 detik. Dan equation of time pada tanggal 31 Oktober 2020 yakni 0 jam 16 menit 23 detik. Untuk deklinasi matahari atau equation of time ini dapat kita peroleh dari buku Epimeris Hisab Ru'yah yang dikeluarkan oleh Kemenak. Bisa juga kita peroleh dari software WinHisab. Ya, jadi di situ akan ada disajikan data-data matahari dan data-data bulan. Ini
dari kelima ini adalah data yang diperlukan untuk perhitungan rasul kiblat lokal. Unsur-unsurnya tadi, yang pertama adalah azimut. Azimut adalah rumusnya 90 dikurangi arah kiblat barat ke utara. 90 dikurangi 24, 34 menit, 32,37 detik. Maka hasilnya adalah 65 menit, 65 derajat, 25 menit, 27,63 detik. Kemudian A adalah 90 dikurangi deklinasi matahari. 90 dikurangi min 14 derajat, 20 menit, 39,85 detik. Hasilnya adalah 104 derajat, 20 menit, 39,85 detik. B sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. 90 derajat dikurangi lintang tempatnya tadi min 07 derajat 34 menit. Maka hasilnya adalah 97 derajat 34 menit. Kemudian MP atau meridian pas, 12 dikurangi equation of time. 12 dikurangi 0 jam 16 menit 23 detik. Maka hasilnya adalah 11 jam 43 menit 37 detik. Kemudian interpolasi. Interpolasi rumusnya bujur tempat dikurangi bujur daerah dan dibagi 15. Bujur tempatnya adalah tadi 110 derajat 42 menit dan bujur daerahnya untuk waktu Indonesia bagian barat adalah 105 dibagi 15, maka hasilnya 0 jam 22 menit 48 detik. Kalau kalian menghitung ini, caranya adalah 110 derajat 42 menit dikurangi 105 derajat sama dengan, kemudian baru dibagi 15. Perhitungan yang pertama mencari P. Kotan P sama dengan cos B dikali tan azimut. Untuk pencet kalkulatornya adalah shift tan kurung buka cos 97 derajat 34 menit dikali tan 65 derajat 25 menit 27,63 detik. Kurung tutup, belakangnya kasih X min 1 sama dengan hasilnya adalah min 73 derajat 56 menit 13,4 detik. Kemudian mencari CP. Cos CP sama dengan kotan A dikali tan B dikali cos P. Cara pencet kalkulator adalah shift cos ya, kurung buka 2 kali tan 104 derajat 20 menit 39,85 detik. Kurung tutup, kemudian kasih X min 1 dikali tan 97 derajat 34 menit dikali cos min 73 derajat 56 menit 13,4 detik. Maka hasilnya adalah 57 derajat 48 menit 51,95 detik. Perhitungannya adalah C. Selanjutnya ya, ini selanjutnya C sama dengan CP plus P. CP-nya tadi 57 derajat 48 menit 51,95 detik ditambah P. P-nya min 73 derajat 56 menit 13,4 detik. Maka hasilnya adalah min 16 derajat 7 detik 7 menit 21,9 detik. Mencari bayangan, rumusnya adalah C
dibagi 15 ditambah MP atau meridian pas sama dengan min 16 derajat 7 menit 21,9 detik dibagi 15 kemudian ditambah 11 jam 43 menit 37 detik. Maka hasilnya adalah 10 jam ya, 39 menit 7,59 detik. Kemudian diinterpolasi antara bayangan. Bayangan dikurangi interpolasi 10 jam 39 menit 7,59 detik dikurangi 0 jam 22 menit 48 detik. Maka hasilnya adalah 10 jam 16 menit 19,59 detik. Kesimpulannya adalah bahwa di kota Surakarta pada tanggal 31 Oktober tahun 2020 maka pada tanggal tadi 31 Oktober 2020 jam 10 lebih 16 menit lebih 19,59 detik waktu Indonesia bagian Barat, maka semua bayangan yang menuju benda yang berdiri tegak di Kartosuro langsung menunjukkan ke arah kiblat. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua pada tanggal 31 Oktober jam 10 lebih 16 menit 19,59 detik, maka bayangan kalian itu menegakkan tongkat, maka tongkat itu nanti pada pukul 10 lebih 16 akan menghasilkan bayangan di mana bayangan itu mengarah ke arah kiblat. Itulah yang dinamakan Rosdul kiblat lokal. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Untuk tugasnya kalian mengerjakan Rosdul kiblat lokal untuk kota Demak pada tanggal 20 Mei tahun 2021. Untuk data yang diperlukan ini ada 5, sudah saya tulis di sini. Jadi kalian nanti tinggal menulis, menghitung sesuai dengan rumus yang ada. Seperti itu. Mohon ini diindahkan, dipelajari dengan baik-baik. Jika ada yang kurang paham dalam penjelasan saya, nanti bisa ditanyakan melalui WA group. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.